Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Muhammad Harufi Pemuda Imran dari SMP Negeri 10 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kawasan Ponjalae yang terletak di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Muara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kawasan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Palopo yakni kawasan Ponjalae. Keistimewaan lokasi Ponjalae yang berada di pesisir pantai sehingga terdapat tempat pelelangan ikan TPI Ponjalae yang berdampingan dengan pelabuhan Tanjung Ringgit. Selain itu, di wilayah Ponjalae terdapat pasar tradisional Andi Tada dan fasilitas penting lain. Sejarah asal-usul nama kawasan Ponjalae berasal dari kata pon atau pong yang bermakna kampung atau kampung dan kata jalae yang bermakna jala atau jaring. Kata Ponjalae bermakna kampung nelayan dan sering dikaitkan dengan tempat berkumpulnya para puawang atau tokoh nelayan handal. Kawasan Ponjalae ini adalah kawasan bersejarah karena menjadi lokasi perjuangan heroik rakyat Luwu yang dipimpin oleh Hulu Balang sekaligus Opu Pabicara Kerajaan Luwu yakni Andi Tada bersama dengan laskernya di Ponjalae, kampung pesisir Palopo yang menentang kedatangan pasukan Belanda pada malam tanggal 11 September 1905. Kota Palopo diserang oleh Belanda dengan tembakan meriam dari arah laut. Andi Tada bersama pasukannya berupaya mempertahankan kampung Ponjalae. Keberadaan hutan bakau dan kondisi pantai yang berlumpur saat air surut di Ponjalae cukup mempersulit pergerakan Belanda untuk mendaratkan pasukannya. Belanda pun mengubah taktik dan berupaya memasuki kota Palopo di arah utara yakni daerah Balandai. Dengan gempuran meriam dari arah Balandai, akhirnya Belanda dapat mendaratkan pasukannya dan mematahkan perlawanan Andi Tada. Pada peristiwa itu, Andi Tada gugur bersama pasukannya dalam mempertahankan kampung Ponjalae. Kawasan Ponjalae merupakan kawasan pesisir bagian timur kota Palopo yang berbatasan dengan Teluk Bone. Kawasan ini dihuni sekitar 4.371 jiwa warga. Saat ini, Ponjalae merupakan kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perkantoran, sempadan sungai, dan ekosistem mangrove. Karena letak Ponjalae berada di daerah pesisir, sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat nelayan di Ponjalae menangkap ikan dengan menggunakan pancing, pukat, jaring maupun bagang tancap. Di samping sebagai nelayan, warga Ponjalae membudidayakan rumput laut katonik dan tambak ikan maupun udang serta produksi ikan asin. Masyarakat Ponjalae banyak pula yang berprofesi sebagai pedagang maupun distributor ikan dan hasil laut untuk dipasarkan di wilayah Kota Palopo atau daerah lainnya. Aktivitas perdagangan hasil laut ini didukung dengan keberadaan tempat pelelangan ikan TPI Ponjalae yang beroperasi setiap hari dan ramai dikunjungi para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi. Ikan tangkapan nelayan langsung dibongkar di TPI ini untuk dipasarkan dan didistribusikan ke daerah lainnya. Saat ini, masyarakat nelayan Ponjalae menghadapi kendala semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan di dekat pantai, sehingga para nelayan semakin jauh melaut ke lepas pantai. Tentu saja ini berdampak pada semakin bertambahnya waktu melaut, modal yang dikeluarkan untuk bahan bakar, serta biaya operasional lainnya. Berkurangnya hasil tangkapan ikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor alam dan manusia. Faktor alam salah satunya yakni cuaca, misalnya fenomena La Nina yang dapat menyebabkan naiknya suhu permukaan air laut dan menyebabkan tingginya penguapan air laut sehingga memicu hujan. Kondisi air laut yang panas dan disertai hujan ini menyebabkan ikan-ikan beralih ke lapisan laut yang lebih dalam sehingga lebih sulit ditangkap. Fenomena La Nina ini menyebabkan tingginya gelombang dan membuat nelayan lebih sulit melaut. Berkurangnya tangkapan ikan juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan dengan semakin berkurangnya pohon bakau dan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan sehingga mencemari laut. Berkurangnya tangkapan nelayan mempengaruhi produktivitas dan tingkat perekonomian nelayan, sehingga saat ini banyak nelayan tradisional yang kekurangan modal dan akhirnya beralih profesi menjadi tukang ojek, buruh harian rumput laut, ataupun berjualan makanan minuman di sekitar pesisir. Sebagai solusi atas permasalahan ini, sangat perlu melakukan pendampingan terhadap masyarakat nelayan tradisional agar tetap dapat meningkatkan hasil tangkapannya dengan memberi bantuan modal usaha berupa kapal atau alat tangkap yang modern.
maupun mengadakan pelatihan dan penyuluhan metode tepat guna dalam penangkapan ikan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, sangat perlu meningkatkan kesadaran bagi seluruh pihak untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan alam dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di laut, dan menjaga kelestarian pohon bakau atau pohon mangrove di pesisir pantai. Sebagai kesimpulan bahwa kawasan Ponjalai ini sangat perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak atas permasalahan yang dihadapi saat ini. Di antaranya semakin berkurangnya tangkapan ikan dan banyaknya nelayan yang kekurangan modal sehingga tingkat perekonomiannya semakin berkurang. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan tradisional di kawasan Ponjalai. Masyarakat Ponjalai agar lebih menjaga kelestarian lingkungan alam dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di laut, dan menjaga kelestarian. Sekian yang dapat saya paparkan. Salam semangat dari Kota Palopo untuk sahabat prestasi seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.